Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah engkau merasa sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, tapi hati tetap kosong? Sudah salat, sudah berzikir, sudah berdoa, tapi seolah tak ada getaran yang menyentuh jiwa? Mungkin ada sesuatu yang hilang. Bukan pada bacaanmu, bukan pada gerakanmu, tapi pada niatmu, pada keikhlasan yang tak lagi murni. Ikhlas, kata yang sering kita dengar, tapi jarang benar-benar kita pahami. Karena ikhlas bukan sekadar tidak ria. Bukan pula sekadar tidak mengharap balasan dari manusia. Ikhlas adalah keadaan jiwa yang sepenuhnya tenggelam dalam kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Inilah inti dari segala ibadah. Tanpa ikhlas, ibadah hanya menjadi gerakan tanpa makna. Tanpa ikhlas, amal menjadi kosong dari cahaya. Dan tanpa ikhlas, kita hanya seperti bayangan yang berjalan tanpa ruh. Maka malam ini, mari kita renungkan bersama. Mengapa ikhlas disebut sebagai rahasia tertinggi dalam ibadah? Mengapa para wali dan orang-orang arif selalu menutup rapat rahasia ini, hanya membukanya kepada hati yang telah siap menerima? Teman-teman semua, jika video ini menyentuh hatimu, jika engkau ingin lebih banyak jiwa menemukan kedamaian yang sesungguhnya, sebarkan video ini, jadikan ia amal jariahmu. Dan dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Agar kita terus bisa belajar tentang rahasia hati, makna ibadah, dan jalan menuju keikhlasan sejati. Karena mungkin, dari satu video kecil ini, ada hati yang kembali kepada Allah. Dan dari satu klikmu, bisa jadi terbuka pintu surga bagi seseorang yang tersentuh oleh kebenaran. Bab 1. Ketika ibadah kehilangan rasa. Pernahkah engkau beribadah, tetapi hatimu terasa kosong? Lidahmu berzikir, namun dadamu hampa. Kakimu melangkah ke masjid, tetapi jiwamu seakan tertinggal di rumah. Saat itulah kita harus bertanya, apakah aku masih beribadah karena Allah, atau karena diriku sendiri? Ikhlas bukan sekadar kata yang indah, melainkan napas dari setiap ibadah. Tanpanya, amal sebesar apapun menjadi debu di hadapan Allah. Banyak orang salat dengan khusyuk lahiriah, tetapi hatinya masih mencari pengakuan. Banyak pula yang bersedekah, tapi diam-diam ingin disebut dermawan. Padahal, keikhlasan adalah kunci yang membuka pintu diterimanya amal. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, bukan banyaknya gerakan atau besarnya sedekah yang menentukan nilai amal, tapi kemurnian niat yang bersemayam di dalam dada. Orang yang ikhlas tidak butuh disaksikan manusia. Ia beribadah seakan tak ada siapapun di dunia ini, selain dirinya dan Allah. Ia tersenyum dalam kesendirian, meneteskan air mata di tengah malam, karena ia tahu, hanya Allah yang layak menjadi alasan di balik setiap perbuatannya. Namun perjalanan menuju ikhlas bukanlah hal yang mudah. Ia menuntut kejujuran total, bahkan terhadap diri sendiri. Sebab hati manusia ibarat lautan, penuh arus dan pusaran yang tak terlihat. Kadang kita merasa sudah ikhlas, padahal masih menyisakan ego yang ingin dilihat baik. Kadang kita merasa rendah hati, padahal hanya ingin disebut tawadhu. Ikhlas menuntut pembersihan batin yang mendalam. Ia memanggil kita untuk kembali kepada kesadaran bahwa semua amal bukanlah milik kita, melainkan milik Allah yang menggerakkan kita. Saat engkau benar-benar memahami ini, maka setiap sujud, setiap doa, setiap amal akan terasa hidup. Bukan karena kau melakukannya, tapi karena Allah menuntunmu melakukannya. Dan di titik itu, ibadah yang semula kering akan kembali berdenyut, karena ruhnya telah ditemukan, ikhlas. Bab 2. Ikhlas, jalan sunyi yang tak terlihat. Ikhlas adalah rahasia yang disembunyikan Allah di balik kesunyian hati. Ia bukan untuk dipamerkan, bukan untuk dibicarakan, bahkan bukan untuk dibanggakan. Ia adalah perjalanan batin yang hanya diketahui oleh dua pihak, hamba dan Tuhannya. Imam Al-Ghazali berkata, ikhlas itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Begitu halus dan tersembunyi, hingga seringkali kita sendiri tak menyadari kapan keikhlasan itu hadir atau pergi. Ikhlas berjalan dalam keheningan. Orang yang ikhlas tidak menuntut imbalan, tidak haus pengakuan. Ia tidak sedih ketika tak dikenal,
dan tidak gembira ketika dipuji. Hatinya telah belajar diam dalam rahasia cinta Allah. Ia cukup dengan satu hal, bahwa Allah melihatnya. Inilah jalan sunyi yang dilalui para kekasih Allah. Mereka tidak sibuk membuktikan diri, karena yang mereka cari bukan penghormatan manusia, tapi ridha Tuhan. Mereka tidak menimbang amalnya, karena mereka tahu, semua yang mereka lakukan hanyalah anugerah darinya. Ikhlas berarti menyingkirkan dirimu dari pusat segala amal. Kau bukan lagi pemeran utama dalam kisah hidupmu, Allah lah sutradaranya. Kau hanya menjalani peran dengan penuh cinta dan kejujuran. Saat kau berhasil mengosongkan diri dari keinginan duniawi, Allah akan memenuhi hatimu dengan ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ikhlas adalah perjalanan dari aku melakukan, menuju Allah yang melakukannya melalui aku. Dari aku beribadah, menuju Allah yang memanggilku untuk beribadah. Dan dari aku mencintainya, menuju Allah yang menanamkan cinta itu dalam hatiku. Jalan menuju ikhlas sepi, namun indah. Tak banyak yang mau menempuhnya, karena ia menuntut pengorbanan, bukan harta, tapi ego. Tapi barang siapa menapakinya, ia akan menemukan rahasia terbesar dalam hidup. Kebahagiaan sejati hanya hadir ketika semua dilakukan karena dia. Bab 3, Rahasia di balik niat. Setiap amal berawal dari niat, dan niat adalah cermin keikhlasan. Ia adalah percakapan paling sunyi antara hati seorang hamba dan Tuhannya. Tidak ada saksi, tidak ada penonton. Hanya Dia yang tahu apa yang sebenarnya mendorongmu untuk bertindak. Rasulullah bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari. Maka amal besar tanpa niat yang tulus bisa menjadi kosong, sedangkan amal kecil dengan niat ikhlas bisa menjadi agung di sisi Allah. Namun niat seringkali terkontaminasi. Ego, keinginan, dan kebanggaan sering menyusup tanpa disadari. Kita bisa memberi sedekah dengan niat baik, tapi sedikit rasa ingin dipuji bisa memotori ketulusan itu. Kita bisa menolong orang, tapi berharap ia berterima kasih, dan di situ, ikhlas perlahan memudar. Membersihkan niat adalah jihad hati yang paling berat. Para ulama berkata, tidak ada amal yang lebih sulit dari ikhlas, karena niat sering berubah di setiap tarikan napas. Maka tugas seorang mukmin bukanlah memastikan dirinya sempurna, tapi terus-menerus menyucikan niatnya di setiap langkah. Bagaimana caranya? Dengan menyadari bahwa semua yang kita lakukan hanyalah perantara untuk mendekat kepada Allah. Niat bukan sekadar, aku ingin pahala, tapi, aku ingin berada dekat dengan Mu, ya Allah. Ketika niatmu sudah jernih, ibadah menjadi ringan. Kau tidak lagi menghitung berapa rakaat, berapa doa, berapa pahala. Karena yang kau cari hanyalah wajah Allah, bukan imbalannya. Disitulah letak rahasia terbesar ikhlas. Ia bukan sekadar melakukan dengan benar, tapi melakukan karena cinta. Niat adalah taman di mana benih ikhlas tumbuh. Jika taman itu bersih dari rumput ego, maka bunga ketulusan akan mekar, menyebarkan wangi yang hanya bisa dicium oleh malaikat dan para kekasih Allah. Bab 4, Melawan musuh tersembunyi, riya. Ikhlas tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan riya. Keduanya seperti cahaya dan kegelapan, ketika satu hadir, yang lain lenyap. Riya adalah musuh halus yang bersembunyi di dalam niat. Ia tidak datang dalam bentuk yang kasar, tapi sebagai bisikan lembut yang menipu hati, lihatlah, engkau sudah menjadi orang saleh. Nabi Muhammad bersabda, yang paling aku takutkan atas umatku adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya, yaitu seseorang yang beramal untuk dilihat manusia. Har. Ahmad. Riya tidak selalu tampak seperti pamer yang terang-terangan. Kadang ia muncul dalam bentuk yang lebih halus, seperti rasa senang ketika orang lain memuji ibadah kita, atau kecewa ketika tak ada yang melihat kebaikan kita. Padahal, sejatinya, ikhlas adalah ketika kita tetap berbuat baik meski tak seorang pun tahu, karena cukup Allah yang menyaksikan. Setiap kali riya menyusup ke dalam amal, cahayanya padam. Amal yang mestinya membawa ketenangan, justru menghadirkan keresahan. Sebab hati mulai menimbang penilaian manusia, bukan ridha Allah. Maka, jihad melawan riya
adalah perang batin yang paling panjang, karena musuhnya tak bisa dilihat. Para sufi mengajarkan, sembunyikan amalmu sebagaimana kau menyembunyikan aibmu. Jangan terlalu sering berbicara tentang ibadahmu, bahkan pada dirimu sendiri. Karena kadang, membicarakan kebaikan adalah bentuk ria'a yang paling samar. Melawan ria'a bukan berarti menolak pujian, melainkan tidak menggantungkan hati pada pujian itu. Biarlah orang melihat, tapi jangan biarkan hatimu bergetar karenanya. Jika engkau mampu tersenyum tenang ketika kebaikanmu tidak diakui, saat itulah ikhlasmu sedang tumbuh. Sungguh, ria'a adalah ujian yang akan terus datang di setiap amal. Namun Allah Maha Lembut. Selama kita menyadari dan memohon perlindungan, Dia akan menolong hati kita tetap jernih. Sebab Allah tidak menuntut kesempurnaan, tapi kejujuran dalam usaha menjaga niat. Ikhlas sejati akan tumbuh ketika kita berhenti memandang diri sebagai pelaku, dan memandang Allah sebagai pelaku sejati di balik setiap kebaikan. Maka, setiap kali bisikan riya datang, katakanlah dalam hatimu, ini bukan aku, ya Allah. Ini Engkau yang menggerakkan aku. Disitulah cahaya ikhlas mulai mengalahkan kegelapan riya. Bab 5, Cinta Tanpa Syarat, Puncak Ikhlas. Ketika seseorang telah menapaki jalan ikhlas hingga ke puncaknya, ia akan menemukan bahwa di balik semua ibadah, ada satu rahasia agung, cinta. Cinta tanpa syarat. Inilah bentuk tertinggi dari ikhlas, ketika ibadah tak lagi karena takut neraka atau berharap surga, tapi semata karena cinta kepada Allah. Cinta yang ikhlas tidak menuntut balasan. Ia hanya ingin memberi. Ia tidak bertanya, apa yang kudapat, melainkan, apa yang bisa kulakukan demi-Mu, ya Allah. Itulah cinta para wali dan kekasih Tuhan. Mereka beribadah bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan. Bayangkan seseorang yang berdiri di tengah malam, sujud dalam sunyi, sementara seluruh dunia terlelap. Air matanya menetes, bukan karena takut siksa, tapi karena rindu kepada Tuhannya. Itulah cinta yang melahirkan ikhlas sejati. Ia menyadari bahwa segala ibadah hanyalah jalan untuk mendekat pada Sang Kekasih. Dalam cinta yang murni, tidak ada lagi aku dan dia yang terpisah. Hati yang mencintai dan yang dicintai melebur dalam satu kesadaran, bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan kembali kepadanya. Maka setiap sujud bukan sekadar gerakan, tapi pertemuan. Setiap zikir bukan sekadar lafaz, tapi panggilan jiwa. Ketika cinta sudah menjadi sumber ibadah, maka ujian, cobaan, dan luka tak lagi dirasa pahit. Orang yang ikhlas akan berkata, jika ini dari Mu, maka aku menerimanya. Ia tahu bahwa setiap takdir adalah surat cinta dari Allah, yang terkadang ditulis dengan air mata, tapi tetap berisi kasih yang mendalam. Cinta yang ikhlas membuat hidup menjadi tenang. Tak lagi terbebani oleh pencapaian, tak lagi cemas akan masa depan. Karena orang yang mencintai Allah yakin, apapun yang datang darinya pasti baik. Dan ia akan terus beribadah bukan karena terpaksa, tapi karena itu satu-satunya cara untuk mencintai Tuhannya. Inilah rahasia besar yang jarang dibuka para ulama, bahwa puncak ikhlas bukan pada banyaknya amal, tapi pada tulusnya cinta. Ketika engkau mencintai Allah karena Allah, itulah tanda bahwa jiwamu telah mengenalnya. Bab 6, Ikhlas dan Keheningan Jiwa. Ikhlas tumbuh di tempat yang sama dengan keheningan. Ia tidak hidup di hati yang bising oleh ambisi, atau pikiran yang sibuk mencari pengakuan. Ia hanya tumbuh di hati yang tenang, hati yang sudah berdamai dengan segala hal duniawi. Keheningan adalah ladang tempat benih ikhlas tumbuh. Ketika dunia menjadi terlalu riuh, dan suara manusia menutupi suara hati, maka yang pertama hilang adalah rasa tulus. Sebab ikhlas membutuhkan ruang sepi agar bisa berakar dalam jiwa. Dalam keheningan itulah seorang hamba mulai mengenali dirinya sendiri. Ia menyadari betapa kecil dirinya, dan betapa besar kasih Allah kepadanya. Dari pengakuan itu lahirlah rasa syukur, dan dari syukur itulah ikhlas menetes perlahan ke dalam setiap amal. Orang yang mampu diam dan merenung akan lebih mudah mencapai keikhlasan. Ia tidak terburu-buru mencari hasil, tidak sibuk menilai amal orang lain. Ia memahami bahwa tugasnya hanyalah berbuat sebaik mungkin, sementara hasilnya diserahkan kepada Allah. Allah berfirman, dan katakanlah, bekerjalah kamu,
maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin. Quran Surat At-Taubah, ayat 105. Ayat ini mengajarkan keseimbangan, berbuatlah, tapi jangan sibuk menuntut pengakuan. Allah sudah cukup menjadi saksi. Ikhlas dan keheningan ibarat dua sisi dari satu cermin. Semakin jiwamu tenang, semakin jernih niatmu. Semakin hatimu damai, semakin bersih ibadahmu dari pamrih. Karena hanya dalam diam, seseorang bisa mendengar bisikan halus dari langit, "Aku ridha padamu, hambaku." Keheningan bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Ia adalah keadaan batin yang stabil, yang tidak goyah oleh pujian atau hinaan. Inilah yang membuat para wali Allah tenang dalam segala keadaan. Mereka beribadah dalam sunyi, dan Allah membalas mereka dengan kedamaian yang tak terlukiskan. Bab 7. Saat ibadah tak lagi tentang dirimu. Pada awalnya, manusia beribadah demi dirinya, demi keselamatan, demi pahala, demi surga. Itu wajar. Tapi ketika keikhlasan tumbuh, ibadah perlahan tidak lagi tentang diri sendiri. Ia menjadi bentuk pengabdian total kepada Allah. Ibadah bukan lagi alat untuk mendapatkan, melainkan cara untuk menyerahkan. Orang yang ikhlas tidak bertanya, "Apa yang aku dapat dari salat?" tetapi, "Apakah Allah ridha dengan salatku?" Ia tidak menimbang ibadah dengan untung rugi, karena cintanya telah menghapus perhitungan itu. Ketika seseorang mencapai derajat ini, ia akan merasakan kebebasan spiritual. Ia beribadah bukan karena terpaksa, tapi karena menemukan kebahagiaan di dalamnya. Ia sadar bahwa semua yang ia lakukan sejatinya bukan untuk menambah pahala, tapi untuk membersihkan diri dari kotoran dunia. Hamba yang ikhlas tidak berkata, "Aku telah berbuat baik." Ia justru berkata, "Andai bukan karena rahmat Mu, aku tak akan mampu." Dalam kesadaran itu, ego hancur. Dan disitulah Allah hadir, memenuhi ruang kosong di hatinya. Semakin ikhlas seseorang, semakin sedikit ia berbicara tentang amalnya. Karena ia tahu, semua yang baik berasal dari Allah, bukan dari dirinya. Ia hanya alat, bukan sumber. Ia hanya cermin yang memantulkan cahayanya. Ketika ibadah tak lagi tentang dirimu, barulah engkau memahami makna hakiki dari La ilaha illallah. Tidak ada yang layak menjadi tujuan selain Allah. Tidak ada yang pantas dicintai, ditakuti, dan diharapkan selain Dia. Dan pada saat itu, seluruh ibadahmu, salat, zikir, bahkan napasmu, berubah menjadi bentuk pengabdian yang sejati. Bukan karena kau ingin sesuatu, tapi karena kau sadar, seluruh hidupmu hanyalah miliknya. Bab 8. Ikhlas, jalan menuju ridha. Ikhlas adalah jembatan menuju ridha Allah. Tak ada amal yang bisa diterima tanpa ikhlas, karena Allah tidak melihat bentuk amal, melainkan isi hati di baliknya. Ridha bukan sekadar diterimanya amal, tapi diterimanya hati yang berserah. Orang yang ikhlas akan selalu berada dalam ridha Allah, bahkan sebelum amalnya selesai. Karena ikhlas membuat amal menjadi bercahaya, dan cahaya itu naik ke langit sebelum kata, "Selesai," terucap di bumi. Allah berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, 5. Ayat ini adalah inti dari seluruh perintah, penyembahan yang murni. Tidak bercampur niat, tidak diselimuti pamrih. Orang yang ikhlas tidak hanya beribadah ketika mudah, tapi juga ketika sulit. Karena yang ia cari bukan kenyamanan, melainkan ridha Allah. Bahkan ketika doa belum dijawab, ia tetap tenang, sebab yang ia cari bukan jawaban, melainkan Dia yang mendengarkan. Ridha adalah puncak dari segala pencarian. Ia datang ketika hati tak lagi bertanya, "Kenapa?" melainkan berkata, "Aku percaya." Ia muncul ketika seorang hamba menerima takdir, baik maupun buruk, dengan hati yang lapang. Ikhlas melahirkan ridha, dan ridha melahirkan kebahagiaan. Dua hal ini berjalan beriringan, saling melengkapi. Ketika engkau sudah ikhlas dalam beramal, maka engkau akan ridha dalam menerima hasil. Dan itulah tanda bahwa engkau sudah dekat dengan Allah. Bab 9. Ketika Allah menguji keikhlasanmu. Ikhlas tidak akan pernah tumbuh tanpa ujian.
Sebab keikhlasan sejati hanya bisa diketahui ketika Allah menguji apakah amalmu masih tulus tanpa kenyamanan, tanpa imbalan, tanpa penghargaan. Kadang Allah sembunyikan hasil amalmu, agar engkau belajar mencintai proses. Kadang Dia buat orang lain tidak menghargai kebaikanmu, agar engkau tahu bahwa pengakuan manusia bukanlah tujuanmu. Kadang bahkan Dia datangkan musibah setelah amal salehmu, agar engkau mengerti, ikhlas bukan berarti hidup tanpa ujian, tapi tetap bersyukur di dalamnya. Para kekasih Allah selalu diuji, bukan karena Allah marah, tapi karena Allah ingin memurnikan cintanya. Ujian adalah cermin yang memperlihatkan kadar ikhlasmu. Apakah kau tetap beribadah saat dunia menjauh? Apakah kau tetap sujud saat doa belum dijawab? Ketika semua pintu tertutup dan hanya satu yang tersisa, pintu Allah, disitulah ikhlasmu diuji. Bila kau tetap bersujud tanpa keluhan, bila hatimu masih berkata, Alhamdulillah, dalam air mata, maka yakinlah, Allah sedang menulis namamu di antara hamba-hamba pilihannya. Ikhlas bukan berarti tak merasakan sakit, tapi mampu menyerahkan segalanya dalam sakit itu. Sebab di balik setiap ujian, Allah berbisik lembut kepada hati yang ikhlas, Aku bersamamu. Bab 10. Ikhlas sebagai cermin makrifat. Pada akhirnya, ikhlas bukan hanya amal, tapi keadaan makrifat. Ia adalah tanda bahwa seseorang telah mengenal Allah secara mendalam, bukan melalui kata, tapi melalui pengalaman batin. Orang yang ikhlas melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari kasih Allah. Ia tidak lagi membeda-bedakan antara pahit dan manis, antara diberi dan diambil. Karena baginya, semuanya adalah bentuk cinta. Ikhlas adalah cermin di mana wajah Allah terpantul dalam hati manusia. Siapa yang membersihkan cerminnya dari debu ego, akan melihat cahayanya dengan jernih. Siapa yang masih memeluk aku, cerminnya tetap buram. Makrifat bukan tentang pengetahuan tinggi, tapi tentang kesadaran mendalam bahwa tak ada apapun selain Allah. Dan ikhlas adalah pintu menuju kesadaran itu. Ketika ikhlas sudah sempurna, engkau akan menyadari bahwa bahkan kemampuan untuk ikhlas pun bukan dari dirimu, tapi darinya. Maka kau akan tunduk, diam, dan tersenyum, karena seluruh hidupmu hanyalah karunia yang sedang berjalan. Inilah puncak perjalanan spiritual, dari niat menuju ikhlas, dari ikhlas menuju ridha, dan dari ridha menuju makrifat. Semuanya berawal dari satu hal, kejujuran hati untuk mencintai Allah tanpa pamrih. Dan pada saat itu, seluruh amalmu bukan lagi tentang pahala atau surga. Semuanya menjadi satu ungkapan lembut dari jiwa yang telah pulang kepada asalnya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.